berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed. Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Kemerdekaan Indonesia adalah suatu pencapaian dari perjuangan para tokoh, pemimpin, serta para pahlawan Indonesia. Namun, meskipun sudah merdeka, Indonesia harus menghadapi berbagai konflik dan pemberontakan yang terjadi di dalam negeri. Salah satu pemberontakan yang terjadi adalah pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan ini terjadi di berbagai wilayah Indonesia termasuk di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Pemberontakan DII di Jawa Barat dipimpin oleh Sakarmaji Marijan Kartosuwiryo dan tepatnya terjadi pada 7 Agustus 1945. Lalu, bagaimana latar belakang terjadinya pemberontakan DITII di Jawa Barat? Latar belakang terjadinya pemberontakan ini diawali dengan adanya cita-cita untuk mendirikan negara Islam sebagai langkah pertama mendirikan lembaga pendidik dan pengkaderan bernama Institut Sumpah pada tahun 1140. Lembaga ini berfungsi sebagai tempat pengajaran keagamaan dan pelatihan militer. Namun dalam perkembangannya di tahun 1144, setelah Jepang mengeluarkan kebijakan pembekuan setiap kegiatan politik di Indonesia, maka pada saat itu pula Institut Sumpah meningkatkan aktivitasnya menjadi pusat pelatihan militer di daerah dan membentuk latar belakang cita-cita Kartosuwiryo untuk mendirikan negara Islam terhambat setelah pemerintah Republik Indonesia yang terbentuk nyatanya didominasi oleh orang-orang kiri, tokoh-tokoh politik yang berideologi diri dianggap paling atas. Surya menghambat paling perjuangan umat Islam. Hal ini terbukti setelah Amerika Serikat ini menerima hasil perjanjian Renville yang mengakibatkan pemerintah dan militer di Jawa Barat harus berpindah ke Yogyakarta dan Jawa Tengah. Menerima hasil perjanjian Renville dianggap sebagai kekeliruan karena berperang melawan Belanda. Dianggapnya sebagai perang suci yang menjadi perjuangan dibandingkan dengan singkat pemerintah yang membuka sikap hubungan perundingan dengan Belanda. Hal ini memicu kekecewaan dari Kartosuwiryo yang berujung terhadap pernyataan. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana jalannya pemberontakan di Jawa Barat diawali pada Januari 1948. Berdasarkan perjanjian Renville, semua elemen baik pemerintah maupun militer yang ada di Jawa Barat harus berpindah ke Yogyakarta sebelum Februari 1948. Namun, di sisi lain, Kartosuwiryo beserta Laskar Sabilillah menyatakan akan tetap berada di Jawa Barat sembari melakukan perlawanan terhadap Belanda yang akan mendirikan negara Pasundan hingga pada suatu pertemuan yang dihadiri oleh pembesar DITII Kartosuwiryo membukukan kegiatan Masyumi di Jawa Barat dan membentuk Majelis Umat Islam. Kemudian Kartosuwiryo mendeklarasi dirinya sebagai imam besar negara Islam Indonesia. Namun kegiatan Kartosuwiryo tepat terganggu ketika menginjak bulan November 1948 sampai Januari 1949. Tentara Nasional Indonesia yang melihat aktivitas Belanda di perbatasan mulai melihat akan adanya serangan Belanda terhadap Indonesia karena kekacauan melalui agresi militer 1 dan 2. Sehingga Jenderal Sudirman pada saat itu memerintah kepada seluruh tentara yang telah berpindah ke Jogja dan Jawa Tengah agar kembali menyusup ke wilayah masing-masing. Hal ini disambut baik oleh tentara divisi Siliwangi untuk kembali ke Jawa Barat. Namun, sampainya di Jawa Barat, pasukan DITII melakukan penyerangan terhadap pasukan di sisi Siliwangi. Penyerangan ini dilakukan karena Kartosuwiryo menganggap pemerintah Indonesia setelah berakhir agresi militer 2 yang menyerang ibu kota Republik Indonesia, sehingga tentara divisi Siliwangi dianggap sementara
melihat selain itu kedatangan tentara Siliwangi di Jawa Barat dianggap akan menghambat cita-citanya. Agar cita-citanya dapat terlaksana, pada 7 Agustus 1945 memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia dan menjadi ancaman baru bagi kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu, bagaimana akhir pemberontakan DITI di Jawa Barat? Upaya dalam menyelesaikan pemberontakan ini dilakukan pemerintah dalam 2 pendekatan, yakni melalui upaya damai dan militer. Upaya damai yang dimulai ketika pemerintahan Kabinet Nasir. Kabinet Nasir berusaha membujuk para gerilyawan agar menyerah dan memberikan kesempatan untuk masuk organisasi militer dan membantu mereka untuk mencari pekerjaan baru. Namun, upaya ini berakhir dengan kegagalan. Akhirnya dilakukan upaya yang kedua, yakni melalui upaya militer dari tahun 1950 hingga 1957. Belum ada progres yang signifikan karena TNI saat itu harus menghadapi berbagai pemberontakan di berbagai daerah di Indonesia. Namun, upaya ini baru menemui titik terang pada tahun 1960, ketika saat itu militer bersamaan dengan rakyat membentuk Operasi Pagar Betis, yakni Operasi Militer Indonesia yang dilakukan dengan mengepung markas pemberontakan DITI di Gunung Gede, yang kemudian dilakukan Operasi Baratayuda, yakni operasi langsung dengan menyerang pusat komando DITI dan berhasil menangkap Kartosuwiryo yang kemudian dijatuhi hukuman mati. Hal ini sekaligus mengakhiri pemberontakan DITI di Jawa Barat. Pemberontakan DITI di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fattah dan tepatnya terjadi di desa Pengarasan, Tegal, Jawa Tengah. Pada 23 Agustus 1949 di Jawa Barat, pada bulan Agustus, cita-cita untuk membentuk negara Islam semakin meluas di berbagai daerah di Indonesia termasuk di Jawa Tengah. Turut serta dalam migrasi di Jawa Tengah pasca perjanjian Renville dan mulai membangun masjid kekuatannya untuk melawan Republik hingga lahirlah DITI di Jawa Tengah. Lantas, bagaimana latar belakang terjadinya pemberontakan DITI di Jawa Tengah? Latar belakang terjadinya pemberontakan DITI di Jawa Tengah bermula karena kekecewaan terhadap perjanjian Renville. Seperti yang kita ketahui bahwa perjanjian Renville mengakibatkan wilayah Indonesia hanya tersisa sebagian wilayah Sumatera, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Selain itu, hasil perjanjian Renville mengharuskan tentara untuk mengosongkan kantong-kantong gerilya di Jawa Timur. Akhirnya, kata pemerintah seluruh pasukan untuk mundur ke Jawa Tengah, termasuk Amir Fattah, pimpinan Laskar Hizbullah. Namun, kami Sepatah adalah salah satu orang yang tidak setuju dengan hasil perjanjian Renville dan memutuskan untuk bergabung dengan pasukan Abdullah, pimpinan Abbas Abdullah, yang kemudian berangkat menuju Brebes yang merupakan daerah sengketa perjanjian Renville. Faktor kedua yang mempengaruhi terjadinya pemberontakan di DITI di Jawa Tengah karena Amir Fattah sama-sama memiliki pandangan dengan Kartosuwiryo yang menganggap dominasi tokoh-tokoh kiri dalam pemerintahan dapat menghambat perjuangan umat Islam. Hal ini terbukti ketika pemerintah tidak pernah menghargai perjuangannya ketika melawan Belanda, yang malah menonjol sebagai pimpinan militer di Pakualangan dan memerintah penangkapan terhadap dirinya. Hal inilah yang melatar belakangi mengapa ia melakukan pemberontakan melalui DITI di Jawa Tengah pada tahun 1950, bertepat di desa Pengarasan, Tegal. Agar Fattah memproklamasikan berdirinya DITI di Jawa Tengah yang berhati-hati dengan DITI Jawa Barat, permisa dituju untuk Kartosuwiryo sebagai panglima perang dan mulai melancarkan aksi pemberontakannya dengan tradisi wilayah Brebes, Tegal, Pekalongan, melakukan aksi teror untuk beberapa desa, hingga membunuh warga yang tidak mendukung aksi DITI di Jawa Tengah. Lalu, bagaimana akhir pemberontakan DITI di Jawa Tengah? Perkembangan di DITI yang semakin membahayakan mengakibatkan TNI mengambil langkah tegas dengan membentuk Koperasi Gerakan Benteng Negara, jadi dipimpin oleh Letkol Hardini dan Ahmad Yani. Namun, karena Angkatan Umat Islam melakukan gerakan pemberontakan, maka Ahmad Yani membentuk suatu pasukan bernama Panther Rider, yakni pasukan khusus yang dibentuk Siliwangi Diponegoro dari Brawijaya untuk mengakhiri Angkatan Kuman Islam.
sekaligus semua berantas TI-TI di Jawa Tengah. Wilayah Jawa Barat pada pertengahan 1950 terjadi pertempuran di DI-TII dan Penting Rangers di desa Ciliwai, Tasikmalaya selama 7 hari, menewaskan salah satu pendiri di Jawa Tengah dan berhasil untuk menangkap Amir Fattah yang sebelumnya sempat melarikan diri ke Cisayong, Tasikmalaya. Amerika Selatan akhirnya dihukum penjara selama 2 tahun dan diperbolehkan untuk meninggalkan Indonesia, merantau ke sejumlah negara hingga memutuskan tinggal di Korea, menjadi akhir dari pemberontakan DI-TII di Jawa Tengah. Sejarah disintegrasi bangsa DII atau TII Kalimantan Selatan. Latar belakang lahirnya DII-TII Kalimantan Selatan adalah awal mula kekecewaan terhadap perkembangan kemiliteran di wilayah Kalimantan Selatan. Yang pertama yaitu hasil konferensi meja bundar. Pasca KMB, Belanda dan Indonesia menyepakati untuk membubarkan KNIL dan berencana melebur mantan anggota KNIL ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS. Tindakan tersebut menjadi masalah karena KNIL merupakan tentara Hindia Belanda yang menjadi musuh Republik di masa Perang Kemerdekaan. Namun, mereka diterima dalam APRIS. Yang kedua adalah kebijakan reorganisasi dan rasionalis atau RERA. Setelah bubar nyaris pada 17 Agustus 1950, APRIS melakukan seleksi ulang terhadap anggota-anggotanya, termasuk ke Divisi Angkatan Laut Republik Indonesia. Hasil dari seleksi yang dilakukan terhadap Divisi ALRI keempat nyatanya tidak meloloskan banyak anggota, termasuk Ibnu Hajar yang turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga adalah penempatan jabatan APRI di Kalimantan Selatan. Ibnu Hajar merasakan kekecewaan yang memuncak karena merasa tidak ada keadilan penempatan jabatan di APRI Kalimantan Selatan. Karena para tentara di Jawa dipindahkan ke Kalimantan Selatan untuk mengisi jabatan yang penting. Hal ini menyebabkan prasangka dari Ibnu Hajar dan mantan pejuang lain jika pemerintah pusat tidak mempercayai mereka, sehingga Ibnu Hajar melakukan pemberontakan kepada pemerintah. Ibnu Hajar dan rekan-rekannya yang sama-sama tidak lolos seleksi akhirnya menghimpun mereka yang kecewa untuk membentuk Pasukan Kesatuan Rakyat yang Tertindas atau KRYT. Mereka melakukan penyerangan terhadap pos-pos militer di Kalimantan Selatan sambil berharap dapat diterima kembali di dalam kesatuan militer tanpa seleksi baca tulis. Nah, serangan yang dibuat KRYT sukses untuk menambah anggota dan persenjataan. Pada Oktober 1950, pemerintah menyuruh mereka untuk menghentikan KRYT dan mereka dijanjikan akan bergabung ke dalam APRI. Namun, tawaran itu ditolak oleh Ibnu Hajar yang memilih tetap bertahan tinggal di hutan dan melakukan perang. Melihat potensi KRYT, Kartosuwiryo mengajak Ibnu Hajar dan kelompoknya untuk bergabung di bagian dari negara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Ia mengangkat Ibnu Hajar sebagai Panglima Angkatan Perang Tentara Islam atau API. Pergerakan pasukan KRYT menyebabkan krisis keamanan di Kalimantan hingga 1963. Pemerintah telah berusaha untuk mengatasinya melalui jalan damai. Dengan mengutus Hasan Basri selaku mantan pimpinan Ibnu Hajar di militer, Idam Chalid sebagai putra daerah Kalimantan Selatan, dan para keluarganya, untuk merayunya agar menghentikan pemberontakan. Namun, usaha tersebut tidak mencapai kata sepakat, hingga Komandan Daerah Militer meningkatkan kegiatan operasi militer. Komandan meningkatkan kegiatan operasi militer dengan membentuk Operasi Delima di tahun 1959 dan berhasil untuk menembak beberapa anggota DII-TII Kalimantan Selatan. Militer kembali meningkatkan kegiatan dengan mengadakan operasi segitiga dan berhasil menembak 12 orang gerombolan, menawan 9 anggota gerombolan, menahan 16 pucuk senjata, dokumen, dan peralatan yang mereka punya. Dari operasi segitiga ini, diketahui bahwa kelompok Ibnu Hajar mampu bertahan karena mereka memanfaatkan masyarakat yang sering bolak-balik ke ladang. Tindakan militer ternyata berhasil mengurangi kekuatan DII-TII Kalimantan Selatan hingga mereka mundur ke perbatasan. Sehingga,
Kodam Kalimantan Timur dan Selatan mengadakan Operasi Riko untuk menghabisi DII-TI Kalimantan Selatan. Mereka pun menyerah karena mereka kehabisan energi. Lalu, Ibnu Hajar menerima bujukan dari Komisaris Besar Polisi dengan janji pengampunan dan diangkat dari sebagian TNI. Namun, kenyataannya Ibnu Hajar diseret keadilan dan dieksekusi mati. Sejarah pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DI atau TII). Pimpinan Kahar Muzakar pernah berlangsung mulai 1950 sampai 1965. Peristiwa yang terjadi di Sulawesi Selatan ini dilakukan oleh pasukan Kahar dalam dua sesi, yakni 1951 sampai 1953 dan 1953 sampai 1965. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, muncul beberapa pemberontakan dengan latar belakang yang berbeda, salah satunya pemberontakan Kahar Muzakar. Sebelum muncul DI atau TII, Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, terdapat kasus Aksi Pergerakan Negara Islam Indonesia (NII) Kartosuwiryo di Jawa Barat pada Agustus 1949. Berdasarkan tulisan Patrick Matanasi bertajuk Sejarah Usang Khalifah Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, terungkap, Kahar dan Kartosuwiryo ingin menjadi kepala umat Islam. Kendati berbeda wilayah, mereka sama-sama berusaha untuk membentuk negara Islam yang aturannya sesuai syariat Islam. Lalu, apa latar belakangnya? Pada 1950, Sulawesi sedang dilanda konflik internal, yakni pihak gerilyawan dengan angkatan darat. Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) ketika itu ingin mendapatkan kedudukan dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS). KGSS merasa bahwa perjuangan mereka mempertahankan kemerdekaan harus diberikan penghargaan. Pada Juni 1950, Kahar Muzakar, mantan pemimpin pasukan juang KGSS, datang ke Makassar untuk menyelesaikan konflik. Lalu tepat pada 1 Juli 1950, ia mengutarakan maksud KGSS agar bisa menjadi resimen Hasanuddin di dalam Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Namun, usul itu ditolak mentah-mentah. Pemberontakan oleh Kahar Muzakar didasari oleh rasa kekecewaannya karena banyak anggota KGSS yang tidak diterima menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS). Pada 7 Agustus 1953, Kahar Muzakar bersama pasukan KGSS memutuskan untuk bergabung dalam satu panji, NII Kartosuwiryo, dan menjalankannya di wilayah Sulawesi Selatan. Peristiwa ini dikenal sebagai pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DI atau TII). Kahar Muzakar adalah dalang utama di balik pemberontakan ini. Ia memimpin kelompok gerakan yang bernama Komando Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS dan melakukan berbagai kekacauan di Sulsel. Bagaimana kronologinya? Pemberontakan terjadi dengan dua periode, yaitu 1951 sampai 1953 dan 1953 sampai 1965. Kahar Muzakar membangun negara yang berlandaskan Islam, namun hanya bisa bergerak dengan cara bergerilya di hutan. Saat itu, kelompoknya disebut Republik Persatuan Islam Indonesia (RPII) dan bermarkas di Gunung Latimojong, Nrekang, Sulawesi Selatan. Mereka bersembunyi di balik rimbunnya hutan-hutan hingga sulit ditemukan oleh pasukan yang ingin menumpasnya. Tidak jarang malah masyarakat sipil yang sering melihat lalu lalang Kahar Muzakar dan pasukannya ketika hendak ke sungai. Pada tahap pemberontakan pertama, Kahar Muzakar dan kelompoknya menggunakan Pancasila sebagai ideologi gerakannya. Tidak hanya itu, pada saat yang bersamaan, ia menggalang massa untuk melakukan pemberontakan di tahap berikutnya. Pada tahap pemberontakan kedua, 1953 sampai 1965, ideologi berubah menjadi ideologi Islam atau yang dapat disebut sebagai Revolusi Islam, sebagai tindak lanjut atas aksi pemberontakan yang dilakukan Kahar Muzakar. Pemerintah pusat langsung mengirimkan operasi militer ke Sulawesi Selatan. Pada awal Februari 1965,
keberadaan tempat persembunyian Kahar Muzakkar mulai terendus oleh tentara divisi Siliwangi yang dipimpin oleh pembantu Letnan 1 Umar Sumarsana. Berdasarkan tulisan Kodam Siliwangi dalam buku Siliwangi dari masa ke masa 1979, terungkap bahwa saat itu di seberang Sungai Lasalo terdapat beberapa orang yang mandi. Para pasukan Umar mengamini bahwa ada pemukiman gerombolan di sekitar sungai tersebut. Tanggal 3 Februari 1965, pukul 03.00 WITA, Umar memimpin pasukannya hingga menemukan beberapa buah gubuk. Ketika itu, seseorang yang tidak lain adalah Kahar Muzakkar keluar dari sebuah gubuk dan memegang granat di tangannya. Sontak, Ilisadeli, Kopral 2 Siliwangi, menembakkan peluru panasnya tepat ke arah dada Kahar Muzakkar. Di waktu itu juga, pemimpin RPII tersebut tumbang, bahkan hingga menemui ajalnya. Sekian materi saya, terima kasih. DITI di Aceh awal pemberontakan. Daerah pemberontakan DITI berikutnya adalah Aceh. Ada sebab dan akhir yang berbeda antara pemberontakan daerah ini dengan daerah-daerah DITI lainnya. Di Aceh, pemicu langsung pecahnya pemberontakan adalah ketika pada tahun 1950, pemerintah menetapkan wilayah Aceh sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Para ulama Aceh yang tergabung dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) menolak hal ini. Bagi mereka, pemerintah terlihat tidak menghargai masyarakat Aceh yang telah berjuang membela Republik. Mereka menuntut agar Aceh memiliki otonomi sendiri dan mengancam akan bertindak bila tuntutan mereka tak dipenuhi. Tokoh terdepan PUSA dalam hal ini adalah Daud Bereh. Pemerintah pusat kemudian berupaya menempuh jalan pertemuan. Wakil Presiden Muhammad Hatta, Perdana Menteri Muhammad Nasir, bahkan Soekarno menyempatkan diri ke Aceh untuk menyelesaikan persoalan ini, namun mengalami kegagalan. Akhirnya, pada tahun 1953, setelah Daud Bereh melakukan kontak dengan Kartosuwiryo, ia menyatakan Aceh sebagai bagian dari negara Islam Indonesia. Konflik antara pengikut Daud Bereh dengan tentara Republik Indonesia pun berkecamuk dan tak menentu selama beberapa tahun. Sebelum akhirnya pemerintah mengakomodasi dan menjadikan Aceh sebagai daerah istimewa pada tahun 1959. 3 tahun setelah itu, Daud Bereh kembali dari pertempuran yang telah selesai. Lantas ia mendapatkan. Halo teman-teman semuanya, di materi kali ini kita akan membahas tentang PRRI dan Permesta. Agar teman-teman lebih memahami, coba kita lihat peta konsep yang ada di layar ini. Yang pertama yaitu adalah latar belakang. Kemudian yang kedua adalah jalannya pemberontakan, dan yang ketiga yaitu akhir dari pemberontakan. Yuk kita bahas tentang materi kita yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang lahirnya PRRI Permesta yang pertama yaitu diakibatkan oleh krisis internal antara militer pusat dan daerah. Militer daerah menghadapi serangkaian situasi pelik yang mengakumulasi rasa kekecewaan mereka terhadap rangkaian kebijakan pemerintah dan militer yang ada di Jakarta. Kebijakan seperti reorganisasi dan rasionalisasi atau RERA yang digagas oleh A.H. Nasution semenjak masa Kabinet Hatta mulai menyederhanakan struktur militer dan jumlah pasukan. Imbasnya, salah satu divisi militer yang turut berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan, yaitu Divisi 9 Benteng, pimpinan Letkol Ahmad Hussein mengalami penyusutan jumlah personel dengan mengirimkan pasukan-pasukannya ke berbagai daerah-daerah seperti Jawa Barat, Aceh, Ambon, dan lain-lain, hingga menjadikan Divisi Banteng ke-9 sebagai sebuah resimen infanteri 4. Perlakuan pemerintah pusat yang memecah belah batalion-batalion dan pembubaran divisi ke-9 Banteng menimbulkan rasa sakit hati pada perwira-perwira dan anggota pasukan lainnya. Dari divisi Banteng, krisis militer antara pusat dan daerah kembali berlanjut pada tahun 1952 setelah Indonesia kembali mengalami krisis ekonomi pasca berakhirnya Perang Korea.
Pemerintah Kabinet Wilopo merencanakan untuk mengurangi jumlah birokrasi dan tentara dengan dukungan-dukungan dari Partai Sosialis Indonesia yang mengusulkan dalam parlemen untuk melaksanakan lagi pengurangan tentara serta pengurangan anggaran pertahanan. Usulan tersebut mengakibatkan Kepala 5 daerah menentang rencana tersebut dan memunculkan tuntutan di parlemen agar kepemimpinan tentara pusat dibubarkan dan Kementerian Pertahanan direorganisasi, hingga militer pusat merespon dengan mengadakan demonstrasi dengan unjuk tank dan artileri di depan Istana Negara, menuntut pembubaran parlemen dalam peristiwa 17 Oktober di tahun 1952, namun rencana pengurangan anggaran militer tetap dilaksanakan sehingga berdampak terhadap tentara daerah yang hidup di bawah kesejahteraan, hingga tidak sedikit dari panglima militer daerah yang menjalin relasi tidak resmi dengan instansi sipil untuk membiayai kesatuan militernya, seperti dengan melakukan kegiatan ilegal berupa penyeludupan hasil-hasil perkebunan alam, salah satunya yaitu penyeludupan karet Kolonel Maludin Simbolon dan penyeludupan kopra yang melibatkan Kolonel Joko Warau di Sulawesi. Nasution yang diangkat kembali sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di tahun 1955 kembali melihat antara militer pusat dan daerah yang terpecah belah akibat dari krisis yang telah berlarut-larut, mulai mengadakan berbagai macam upaya untuk melakukan sentralisasi militer dan menjauhkan tentara dari kepentingan-kepentingan sipil dengan cara memobilisasi antara daerah. Namun, militer daerah yang terlanjur menjalin relasi dengan pihak sipil mengupayakan agar rencana Nasution tidak terlaksana. Kedua latar belakang dari lahirnya PRRI Permesta terjadi akibat dari sentralisasi pemerintahan Indonesia. Minimnya kesejahteraan tidak hanya dirasakan oleh pihak militer, namun rakyat daerah juga merasakan hal yang serupa. Pembangunan yang terkonsentrasi di Pulau Jawa berbanding terbalik dengan pembangunan di daerah dan ketidakadilan dirasakan oleh rakyat daerah karena daerah luar Jawa yang terutama Sumatera merupakan penyumbang setengah devisa dari negara berkat komoditi ekspor untuk lahan, dan untuk melaksanakan otonomi mulai menggelora di sejumlah daerah-daerah di Indonesia, terutama di daerah Sumatera dan juga Sulawesi. Selain itu, masalah-masalah berkaitan dengan pemerintah pusat yang didominasi oleh etnis Jawa hingga menguatkan PKI semakin mendorong rakyat daerah untuk melaksanakan otonomi tuntutan. Hal tersebut muncul pada acara reuni divisi Banteng di Padang tanggal 20 sampai dengan 25 November di tahun 1956 yang diri oleh 612 veteran reuni, menghasilkan kesepakatan yang disebut sebagai Piagam Benteng. Melalui Piagam Banteng, para peserta reuni menuntut pelaksanaan perbaikan kepemimpinan nasional, dan Angkatan Darat menuntut hadirnya Komando Pertahanan Daerah dengan menghidupkan kembali divisi. Selain itu, mereka juga menuntut penghapusan sistem pemerintahan yang terpusat, yang telah menyebabkan sistem birokrasi yang tidak sehat, kemacetan pembangunan daerah, dan menyebabkan hilangnya inisiatif daerah untuk memperjuangkan Piagam Banteng. Maka dibentuklah Dewan Banteng yang berada di bawah pimpinan Letkol Ahmad Hussein, dan pembentukan Banteng diikuti juga dengan pembentukan Dewan Militer di berbagai daerah, yaitu Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Kamaludin Simbolon, dan Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian, yaitu Ketua Dewan Garuda. Kemudian Ketua Dewan Mangguni yaitu Letkol Fedja Semual. Dewan-dewan ini kelak akan menjadi Dewan Perjuangan pada September tahun 1957. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana jalannya pemberontakan. Situasi yang semakin memburuk pada masa demokrasi liberal mengakibatkan di bulan Desember di tahun 1156 para perwira tentara di Sumatera mengambil keputusan untuk melawan Jakarta. Dewan Banteng, pimpinan dari Ahmad Hussein, mengambil alih pemerintah sipil di Sumatera Barat.
Dan Dewan Gajah Pimpinan melalui Simbolon mengumumkan pengambil-alihan kekuasaan di wilayah Sumatera Utara dan di Sumatera Selatan. Dewan Garuda Pimpinan Letkol Berlian memaksa gubernur untuk segera menyelenggarakan otonomi Pulau Sumatera tersebut, mengakibatkan tuntutan agar pemerintah kabinet Ali Sastro Amijoyo II mengakhiri masa tugasnya dan dibentuk suatu kabinet yang dipimpin oleh Muhammad Hatta Jawa yang mampu untuk memuaskan tuntutan daerah. Sedangkan di Sulawesi tanggal 2 Maret tahun 1957 semua selaku panglima tentara teritori Indonesia memproklamasikan keadaan perang untuk seluruh wilayah, yang berarti semua kekuasaan sipil dari Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku diambil alih oleh Venje Samuel hingga dibacakan Piagam Perjuangan Semesta atau Piagam Permesta yang berisi bahwa perjuangan Permesta bukanlah sebuah gerakan untuk melepaskan diri dari NKRI dan hanya sebuah gerakan untuk memperbaiki nasib rakyat menghadapi krisis di Sumatera dan Sulawesi. Mengenai tuntutan otonomi yang semakin menguat, maka pemerintah Kabinet Juanda tanggal 10 sampai 14 September di tahun 57 merespon dengan menyelenggarakan Musyawarah Nasional atau MUNAS yang akan 2 bulan kemudian diadakan suatu musyawarah bernama Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAF. Harapan disematkan dalam musyawarah tersebut untuk menemukan titik terang dari penyelesaian krisis daerah. Tetapi upaya tersebut mengalami jalan buntu karena sebelum diadakan MUNAS, beberapa pimpinan Dewan Militer Daerah telah berkumpul di Sumatera yang menghasilkan Piagam Palembang dengan beberapa tuntutan, yaitu dikembalikannya Dwi Tunggal Soekarno-Hatta digantikan dengan Nasution selaku KSAD serta dilarangnya aktivasi PKI. Pada bulan Januari 1958 berlangsung pertemuan di Sungai Dareh yang dihadiri oleh pimpinan setiap militer daerah, di antaranya adalah Simbolon, Berlian, Venje Samuel, Zulkifli Lubis, dan Dahlan. Sedangkan dari tokoh sipil yang turut serta dalam pertemuan tersebut seperti Muhammad Nasir Syafruddin, Prawira Negara Burhanuddin Harahap, dan Sumitro Joyo Hadikusumo. Dalam pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk melahirkan gerakan koreksi terhadap pimpinan yang bertindak secara inkonstitusional dan mengangkat Ahmad Hussein sebagai Ketua Dewan Perjuangan hingga tanggal 10 Februari 1958. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan di Sungai Dareh, Ahmad Hussein selaku Ketua Dewan Perjuangan mengeluarkan ultimatum yang isinya: pertama, Kabinet Juanda harus menyerahkan mandatnya dalam kurun waktu 24 jam. Kedua, Hatta dan Hamengkubuwono ke-9 membentuk kabinet baru sampai terselenggaranya pemilu. Dan yang ketiga, Soekarno harus kembali ke posisi konstitusional, yaitu hanya sebagai lambang negara, namun sampai dengan batas waktu ultimatum, Kabinet Juanda tidak menggubrisnya, sementara Ahmad Hussein dan rekan-rekannya ternyata dipecat dari kesatuan militer karena dicurigai terlibat dalam upaya pembunuhan presiden dalam peristiwa Cikini tahun 1957. Dan tepat di tanggal 15 Februari tahun 1958, Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau PDRI sebagai pemerintahan tandingan yang mulai menyusun kabinet dengan Syafruddin Prawira Negara yang diangkat sebagai Perdana Menteri, dan tokoh-tokoh sipil yang mayoritas berasal dari Partai Masyumi dan Sri serta ketua dari Dewan Militer Daerah akan diangkat sebagai menteri. Di Indonesia munculnya pemberontakan PRI dan Pemesta bermulanya dari adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Hal ini mendorong beberapa tokoh militer untuk menentang Kepala Staf Angkatan Darat. Persoalan kemudian ternyata malah meluas pada tuntutan ekonomi daerah.
Ada ketidakadilan yang dirasakan beberapa tokoh militer dan sipil di daerah terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan tuntutan pada Desember 1956 dan Februari 1957, seperti Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin adalah Laptop Ahmad Hussein, Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Mahaludin Simbolon, Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian, dan Dewan Maguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Fajol Sumual. Dewan-dewan ini bahkan kemudian mengambil ahli kekuasaan pemerintah daerah di wilayahnya masing-masing. Beberapa tokoh sipil dari pusat pun mendukung mereka, bahkan bergabung di dalamnya, seperti Syahruddin Prawira Negara, Bahnuddin Arahab, dan Muhammad Natsir. KSDK Abdul Haris Nasution dan PM Juanda sebenarnya berusaha mengatasi krisisnya ini dengan jalannya musyawarah, namun gagal. Ahmad Hussein lalu mengultimatum pemerintah pusat menuntut agar kabinet Juanda mengundurkan diri dan menyerahkan mandatnya kepada presiden. Hal tuntutan tersebut jelas ditolak pemerintah pusat. Krisis pun akhirnya memuncak ketika pada tanggal 15 Februari 1958 Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau PDRI di Padang, Sumatera Barat. Seluruh Dewan Perjuangan di Sumatera dianggap mengikuti pemerintah ini. Sebagai Perdana Menteri PRI ditunjukkan Syafruddin Prawirnegara. Bagi Syafruddin, pemberontakan PRI hanyalah sebuah upaya untuk menyelamatkan negara Indonesia dan bukan memisahkan diri.